Yo, what's up? Balik lagi bersama gua di VS Battle Anime. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Tetap jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan, dan patuhi protokol kesehatan. Kita doakan bersama semoga Indonesia lekas baik-baik saja, cepat sembuh dari penyakitnya, dan selalu dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Pertama, gue pengen minta maaf kepada kalian semua karena gue udah lama gak ngupload video disebabkan pertama, gue pindah kos karena tuntutan pekerjaan. Dan kedua, bukan ini lingkungan baru, gue harus bisa beradaptasi dan ya tidur gue jadinya acak adul. Jadi kemarin-kemarin gue sakit, itu yang menyebabkan gue kemarin-kemarin gak ngupload video. Di sini gue pengen ngebatalin Madara dan Saitama, tentu saja dengan menggunakan kaidah VSB. Ingat, VSB di sini cuma jadi acuan pembantu supaya memungkinkan kita buat ngebattlein dua karakter yang beda fiksi. Jadi nggak ada lagi nih yang ngomong ngapain sih dua karakter beda fiksi di battlein gitu. Ya enggak, ya asik aja gitu, dan mereka punya fandomnya masing-masing gitu, ya kan? Ya udah, beberapa hari yang lalu gue ada bikin postingan di DBN, Dead Battle Nasional. Postingannya kayak gini, Madara pengen ngajakin Saitama bergelut. Ronde pertama speednya disetarakan, ronde kedua speednya masing-masing. Bonus round, Madara, Obito, dan Yubi ingin mencoba meratakan One Punch Man per se gitu kan ya. Komentarnya beragam dan tembus 1k komen, 1000 komen sih. Mantep. Link postingan gue taruh di deskripsi. Sebelum gue ngasih tahu konklusi yang gue dapetin dari postingan tersebut, gue pengen ngejelasin karakter masing-masing terlebih dahulu. Madara ialah salah satu best villain dari serial Naruto Shippuden. Dia merupakan leluhur Uchiha dan orang kedua setelah Hagoromo yang bisa membangkitkan Rinnegan. Kapan dia membangkitkan Rinnegan? Tepat sebelum dia mati. Kayak gitu. Jadi sebelum dia mati, dia ngimplan sel Hashirama di tubuhnya dan boom, Rinnegan bangkit di kedua matanya, menggantikan Mangekyou Sharingan. Nah, Rinnegannya nggak dibawanya mati, tapi diwariskan ke Nagato terus dipakai oleh Obito sampai dia dibangkitkan melalui Rinne Tensei. Rinnegan itu akhirnya balik dan dia jadi OP banget, kayak gitu. Dia dibangkitkan melalui Edo Tensei tentunya. Habis itu melalui Rinne Tensei, kayak gitu kan ya. Dia memiliki banyak macam ability, tapi yang paling kuat menurut gua ialah Mugen Tsukuyomi. Mugen Tsukuyomi ialah serangan Minmanip atau serangan genjutsu skala besar, skala planetari. Yang mana orang yang terkena ini bakal terus bermimpi indah dengan mengorbankan life force-nya atau energi kehidupannya, sehingga pada akhirnya nanti dia mati dan menjadi Zetsu putih, kayak gitu. Itu Mugen Tsukuyomi dan hanya bisa dibatalkan dengan menggunakan segel bulan bintang, kayak gitu. Sampai sini paham kan ya? Saitama ialah karakter utama dari serial One Punch Man yang OP-nya kebangetan dengan bermodalkan latihan selama 3 tahun. Autornya bilang Saitama udah berhasil menembus limiter tubuhnya sendiri sehingga dia bisa dikategorikan superhuman, kayak gitu. Kecepatannya lebih cepat dari cahaya, yang attack potensinya secara kasual dapat planetari. Sedangkan Madara attack potensinya cuma small planet dan kecepatannya di kisaran Rail Plus to FTL, kayak gitu. FTL-nya beda. Buat Madara aku nggak tahu FTL-nya berapa, mungkin 2 kali Sol. Sedangkan Saitama menurut para sesepuh DBN atau DBI itu 4,35 dan kalk tersebut udah disetujui melalui VSB. Jadi kecepatan Saitama di sini jauh lebih cepat dari Madara, kayak gitu. Buat kecerdasan Madara lebih unggul, cuman buat kecepatan dan kekuatan Saitama jelas unggul. Haks keduanya, kalau Madara punya Min Manip, nah Saitama kebal Min Manip, tapi Min Manip yang skala lemah. Buat yang Mugen Tsukuyomi semua sepakat,
bahwa Saitama nggak bakal bisa lepas dari Mugen Tsukuyomi kayak gitu. Terus buat sisa-sisa yang lain ya sama aja sih. Oh ya, Madara memiliki beberapa form di sini yang bisa menentukan Madara bisa menang terhadap Saitama. Mau ngebawa Madara versi mana nih? Nah, itu yang bisa menang terhadap Saitama kayak gitu, ya kan? Oke. Postingannya gua sertain di deskripsi dan komentarnya beragam. Tapi konklusi yang gua dapat ya kayak gini. Madara bisa menang terhadap Saitama jika kecepatan mereka disetarakan pada kecepatan tertentu. Cara Madara menang ialah limbonya menahan Saitama kayak gitu. Saitama nggak punya fetch atau stat buat mukul NPI atau makhluk non fisikal atau makhluk abstrak atau makhluk yang tak kasat mata kayak gitu. Sedangkan makhluk tak kasat mata yang disebut limbo di sini bisa menyerang makhluk fisik, dia bukan kayak setan kayak gitu. Jadi strategi Madara bisa menang ialah limbo menahan Saitama dan Madara terbang tinggi ke langit buat ngaktifin Mugen Tsukuyomi. Udah, Saitama kalah di sini. Atau mau bawa Madara versi Edo Tensei. Madara versi Edo Tensei memiliki stat kecepatannya mungkin sekitar MHS Turel kan ya. Tapi dia memiliki low godly regen, regenerasinya low godly, yang mana sekalipun seluruh tubuhnya udah hancur tanpa sisa, selama jiwanya masih ada, dia bakal tetap hidup kembali dengan tanpa reinkarnasi. Dia langsung hidup instan gitu aja. Tangannya putus, tangannya hilang, tangannya dihancurin, hidup lagi kayak gitu, balik lagi. Nah, karena di sini Madaranya abadi dengan immortality tipe 7 yang dalam tanda kutip dia itu undead, dia nggak terbatas umur. Mereka bisa bergelut sampai Saitama tua mungkin, yang pada akhirnya Saitama tua, renta, loyo dan kalah sendiri akhirnya. Sedangkan Madara selalu prime gitu-gitu aja. Keuntungannya Madara di sini selalu prime gitu-gitu aja ialah Madara bisa menganalisis kekuatan Saitama tuh kayak gimana, batasnya sampai mana kayak gitu. Kalau udah kayak gitu ya udah, kemungkinan Madara menang tinggi. Jadi kalau speednya disetarakan, kemungkinan Madara menang terhadap Saitama dengan dua form. Form pertama form Rikudo yang dengan menggunakan Mugen Tsukuyomi. Form kedua ialah menggunakan Edo Tensei kayak gitu. Atau dengan form ketiga, Madara kan pernah punya ability dengan mencuri Sharingannya Sasuke Sharingannya Kakashi, dan dia punya ability Kamui aja palanya Saitama, ya udah kelar. Nah, jadi dengan 3 form di sini kalau speednya disetarakan jelas menang Madara kayak gitu. Ya, setuju? Kalau nggak setuju sertakan fetch di bawah. Kita diskusi bareng-bareng. Kalau menurut gue terlalu cocok dan gue nggak nemu jawabannya, ntar gue diskusi di DBN, gue tag deh lu kayak gitu. Nah, buat ronde kedua jelas kecepatan Saitama sangat-sangat unggul di sini. Jadi kalau mau bawa Madara Rikudo kalah, mau bawa Madara yang bisa Kamui juga kalah. Jadi kesempatan Madara menang di sini ialah menguras stamina Saitama dan menguras umur Saitama yang terbatas karena dia masih manusia dengan menggunakan form Edo Tensei. Jadi Madara di sini baru bisa menang kalau dia kalau Madaranya tersebut Madara yang Edo Tensei kayak gitu. Tapi kalau Madara yang lain jelas kalah di sini. Kena blitz duluan. Baru mau ngapain ya udah ditampol gitu, mampus. Baru mau naik ya udah ditampol, turun ambiar kayak boros, kena pukulan beruntun ya udah kelar tuh kayaknya Madara kayak gitu. Kalau nggak percaya, itu konklusi yang gue dapetin sebelum komennya ditutup oleh para mod. Cek aja link di deskripsi kayak gitu, biar lu paham, biar lu bisa menikmati apa yang gue posting. Nah, kalau ronde ketiga kemungkinan menang Madara itu sangat-sangat tipis, tapi nggak tipis-tipis amat, sekitar 38 sampai 47%, nggak tipis-tipis amat sebenarnya kan ya, kayak gitu.
Caranya Madara menang ialah Obito mengkamui Madara dan mentransfernya ke dunia Kamui. Terus mengeluarkannya di atas langsung mungkin Tsukuyomi. Ya udah menang. Buat sisanya enggak, kena gravitasi Tatsumaki juga kayaknya nggak mungkin bertahan. 300 kali gravitasi itu berat banget, ibarat beban tubuh kita dikali 300 kali, itu berat banget kayak gitu. Jadi kemungkinan Madara menang di sini ya masih ada gitu. Tapi yang jelas di sini kita sepakat bahwa Madara jelas mutlak menang di nyaris di semua form. Ya nyaris di semua form, hanya di R1 di ketika kecepatan mereka disetarakan. Namun begitu kecepatan mereka masing-masing, ya jelas Saitama diunggulkan di sini. Tergantung lagi mau ngebawa Madara versi yang mana. Kemungkinan besar Madara versi Edo Tensei itu bakalan bisa menang di seluruh round. Kalau lu nggak setuju dengan apa yang gua sampaikan di sini, komen aja di bawah dan ya udah kita diskusiin bareng-bareng. Gua rajin ngebales kok, tenang aja. Mau komentar lu sepanjang apapun gua bacain pokoknya. Aman. Oke, sekian video gua minggu ini. Semoga kalian have fun. Dalam waktu dekat juga kayaknya gua mau ngupload video lagi, tapi tidak dalam dunia peranimean, mungkin dunia binatang. Karena Death Battle itu luas, nggak mencakup doang salah satu series yang paling lagu, konsisten. hewan dari awal atau apapun bisa dibattlein di sini. Kelar Ya. gitu. Dimana series-series sampai situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tambahannya ya. Stay safe. Kasih. Makasih udah nonton sejauh ini.